Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kania. Saya dari kelas Biologi A semester 5 dengan nomor induk mahasiswa 20081060015 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang sistem reproduksi untuk memenuhi tugas mata kuliah multimedia pembelajaran biologi yang diampu oleh Bapak Asep Mulyani MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat pagi, good morning, and how are you today? Ya, mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Apakah kalian sudah siap belajar untuk menerima materi hari ini? Kalau sudah siap, silahkan kalian siapkan alat tulis kalian dan jangan lupa berdoa sebelum memulai belajar. Oke, materi kita hari ini yaitu tentang sistem reproduksi pada manusia. Oke, langsung mulai saja ya. Yang pertama, salah satu ciri makhluk hidup adalah bereproduksi atau berkembang biak. Karena setiap makhluk hidup itu akan bereproduksi untuk kelangsungan hidupnya. Demikian juga manusia. Manusia akan bereproduksi untuk mempertahankan kelestarian spesiesnya atau jenisnya. Pertambahan jumlah manusia yang ada di dunia ini akan terjadi melalui proses reproduksi. Bagaimana sistem reproduksi pada manusia itu terjadi? Nah, proses reproduksi pada manusia itu dimulai dari bertemunya sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum. Sperma akan membuai sel telur setelah terjadi pembuahan dan berbentuk zigot. Zigot ini akan berkembang melalui beberapa tahapan sehingga akan terbentuk organisme yang sudah berumur kurang lebih 9 bulan 10 hari dan akan terlahir seorang bayi dari rahim seorang ibu. Nah, apa sih tujuan manusia itu reproduksi? Tentu saja untuk melangsungkan kehidupan atau keturunannya. Untuk memulai kehidupan yang baru, satu sperma laki-laki itu harus membuahi satu sel telur wanita. Sebelum lebih jauh kita mempelajari sistem reproduksi pada manusia, yang pertama itu ada organ atau sistem reproduksi pada laki-laki atau pria. Nah, sistem reproduksi pada pria ini adalah suatu organ yang kompleks yang mengarah pada produksi satu atau dua tipe sel yang dibutuhkan untuk pembentukan makhluk hidup baru. Organ penting itu ada 2 testikel atau 2 gonad laki-laki dan penis. Tugasnya ini seperti pabrik untuk menghasilkan jutaan sel yang disebut spermatozoa, yang merupakan kurir pembuahan yang membawa informasi genetik untuk pembuahan pada ovum atau ovarium. Penis ini terhubung dengan alat sistem urin, namun untuk reproduksi juga terdapat organ yang berfungsi sebagai pembawa cairan semen atau cairan di mana spermatozoa ini dapat mencari tujuannya. Nah, kata semen ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu benih. Apa aja sih sistem reproduksi pada organ sistem reproduksi pada pria ini? Yang pertama itu ada testis. Testis ini berjumlah 1 pasang yang berbentuk oval. Di dalam testis ini terdapat tubulus seminiferus yang berfungsi menghasilkan sel-sel sperma. Pada saat embrio, testis ini dibentuk di dalam rongga perut laki-laki. Setelah seorang bayi laki-laki ini dilahirkan, testis mulai turun ke dalam skrotum. Apa itu skrotum? Skrotum itu kulit pelindung testis yang berada di luar tubuh. Jadi skrotum itu sebagai pembungkus apa?
pembungkus dari testis. Organ selanjutnya yaitu saluran pengeluaran atau ductus ekskresi. Ada vas deferens, epididymis, vas efferens, dan saluran ejakulasi. Selanjutnya yaitu ada kelenjar-kelenjar pada sistem organ reproduksi pria, yaitu antara lain yang pertama ada vesica seminalis, kelenjar prostat, dan juga sistem atau organ reproduksi yang paling penting yaitu adalah penis. Penis ini terdiri atas 3 rongga bentuk silinder, yaitu sebagai berikut. 2 terletak di bagian atas yang disebut corpus cavernosum penis, dan 1 itu di bagian bawah yang disebut corpus cavernosum uretra. Di bagian tengah terdapat uretra yang merupakan muara dari saluran kencing dan kelamin. Setelah kita mengenal organ apa saja yang terdapat pada sistem reproduksi pria, nah sekarang kita memasuki bagian baru, yaitu organ sistem reproduksi pada wanita. Apa aja sih? Nah, sistem reproduksi pada wanita ini fungsi utamanya adalah memproduksi ovum atau sel telur. Organ-organ diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pembuahan ovum oleh spermatozoa dari sistem reproduksi laki-laki, dan kemudian untuk memudahkan serangkaian proses yang dikenal sebagai kehamilan untuk pembentukan makhluk hidup baru atau calon bakal makhluk hidup. Dan organ internal sistem reproduksi perempuan yaitu ada vagina, uterus, ovarium, tuba fallopi. Alat kelamin eksternal umumnya merujuk pada vulva yang relatif tersembunyi dan lubang vagina yang mengarah pada vagina. Nah, siklus menstruasi ini menentukan fungsi. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada wanita ini tersusun atas organ-organ sebagai berikut, yaitu ada organ bagian dalam dan organ bagian luar. Apa aja sih organ bagian luar itu? Organ bagian luar itu organ yang nampak dari luar atau bisa dilihat dengan mata kita sendiri. Contohnya atau organnya apa aja, yaitu ada labia mayora, labia minora, klitoris, dan kelenjar Bartholin. Selanjutnya organ reproduksi bagian dalam, yaitu ada ovarium atau sel telur, ovarium, yang kedua ada uterus atau rahim, dan ada vagina. Yaitu selanjutnya itu ada proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Proses pembentukan sel kelamin pada pria ini berbeda dengan proses pembentukan sel kelamin pada perempuan. Bagaimana sih proses pembentukan sel kelamin pada pria dan perempuan? Proses pembentukan sel kelamin atau gamet ini dinamakan gametogenesis. Gametogenesis dibagi menjadi 2, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Nah, apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma sel kelamin pada laki-laki. Sedangkan oogenesis adalah proses pembentukan ovum atau sel telur sel kelamin pada perempuan. Selanjutnya ada proses menstruasi, kehamilan, dan persalinan. Yang pertama, kita memasuki proses menstruasi. Apa sih menstruasi? Menstruasi ini bisa disebut juga dengan haid. Kalian yang perempuan sudah mengalami haid semua? Kalau sudah, ucapkan alhamdulillah ya. Haid ini atau menstruasi ini adalah pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah.
Lapisan endometrium ini dipersiapkan untuk menerima pelekatan embrio atau bakal janin. Jika tidak terjadi pelekatan embrio, maka lapisan endometrium yang dimaksud ini akan meluruh atau akan luntur. Kemudian darah akan keluar melalui serviks dan vagina. Pendarahan ini terjadi secara periodik atau teratur. Jarak waktu antar menstruasi yang satu dengan menstruasi berikutnya itu dikenal dengan satu siklus menstruasi. Siklus menstruasi pada wanita itu berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Itu semuanya beda, tidak mesti sama dan tidak mungkin sama, itu ya. Namun rata-ratanya ini berkisar 28 hari. Nah, hari pertama menstruasi ini dinyatakan sebagai hari pertama. Nah, siklus menstruasi ini ada 4. Yang pertama adalah fase menstruasi. Yang kedua ada fase praovulasi, 3 fase ovulasi, dan yang keempat yaitu ada fase pasca ovulasi. Selanjutnya ada kehamilan. Kehamilan ini kehamilan telur yang sudah dibuahi membagi diri menjadi 2 sel, kemudian menjadi 4, lalu 8, lalu 16, dan seterusnya. Setiap beberapa jam. Akibatnya ratusan bahkan ribuan sel secara bertahap ini akan mengelompok dan berubah menjadi beberapa tipe jaringan seperti otot, saraf, dan sel darah. 5 minggu pembuahan, embrio ini atau janin ini sudah lebih kecil dari sebutir kacang goreng mungkin ya, tetapi dengan lengan dan tungkai yang sudah berkembang. Selanjutnya yaitu persalinan. Persalinan itu serviks yang tertutup rapat selama kehamilan mengalami relaksasi dan pelebaran. Otot-otot dinding rahim ini mulai menegang dan memendek secara bergelombang yang disebut kontraksi, yang menjadi semakin sering dan semakin kuat. Tahap ini disebut kala 1 dan merupakan kerja berat bagi baik ibu maupun bayi. Secara berangsur-angsur kontraksi ini mendorong bayi melalui serviks yang telah membuka dan memasuki vagina menuju dunia luar. Ini adalah kala 2, yaitu kala persalinan. Kala 2 ini diikuti oleh kala 3, yaitu tahap pasca persalinan ketika si urin ini keluar. Nah, embrio ini diselimuti oleh 3 lapisan, yaitu ada lapisan amnion. Ini berisi cairan yang berfungsi melindungi embrio dari benturan. Yang kedua, itu lapisan chorion, bagian dari plasenta yang merupakan pertukaran zat-zat antara embrio dan ibu. Yang ketiga, itu ada lapisan allantois. Ini membran yang mengandung pembuluh darah dan penghubung antara embrio dan ibu. Baik teman-teman, mungkin sudah cukup materi kita hari ini. Dan jangan lupa belajar, terus belajar, sering diulang materinya. Agar apa? Agar kalian selalu paham materi yang disampaikan pada hari ini. Cukup sekian, mungkin waktunya sudah habis. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh di pertemuan berikutnya. Oke, see you next time. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.